Halo rekan-rekan semuanya, dari eh, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan parameterisasi serta setup untuk pemodelan HKMS. Jadi untuk yang belum tahu, untuk rekan-rekan yang memang belum tahu, HKMS ini itu semacam software yang digunakan untuk memodelkan pemodelan rainfall runoff atau data hujan yang akan menghasilkan output berupa debit. Parameter utama yang akan kita analisis di HKMS ini tuh ada empat. Yang pertama tuh ada infiltrasi, yaitu proses masuknya air ke dalam tanah. Kemudian ada transform, perubahan antara hujan jadi debit di atas tanah. Kemudian base flow, di aliran air tanah, dan routing, aliran di sungai. Pada modul pertama ini akan kita bahas yaitu parameterisasi. Jadi ada banyak sekali parameter atau komponen yang mempengaruhi pemodelan di HKMS ini. Untuk menunjang parameterisasi tersebut terdapat data-data utama yaitu terdiri dari topografi dalam bentuk Digital Elevation Model atau DEM, kemudian aliran sungai, lalu tutupan lahan, dan jenis tanah. Baik, mungkin kita akan mulai masuk ke dalam software KMS-nya. Di sini ada beberapa toolbar yang disajikan. Ada 12 toolbar utama, namun di sini yang akan kita banyak gunakan yaitu pada toolbar GIS dan compute. Nah, untuk fungsinya sendiri ini dapat dibaca pada modul. Untuk fungsi dari komponen utama pada toolbar yang akan kita sering gunakan yaitu GIS. Pada HKMS ini disediakan pengolahan sistem informasi geografis untuk membantu pemodelan HKMS, dan ini ada pada GIS. Mungkin nanti selanjutnya kita akan menggunakannya untuk delineasi das. Kemudian pada toolbar toolbar compute di sini itu menyediakan setup pemodelan HKMS itu sendiri. Nah, baik mungkin kita mulai menuju ke software ya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan yaitu pastikan rekan-rekan sudah menginstal HKMS terlebih dahulu. Lalu kita buka HKMS-nya. Oke, tampilan secara umumnya seperti ini. Belum ada model yang kita buat. Cara untuk membuat project baru di software HKMS ini, kita klik bagian yang dokumen. Lalu di create a new project ini kita berikan nama. Nah, di sini kita akan menganalisis daerah aliran sungai Progo. Jadi di sini saya menggunakan penamaan Progo. Lalu untuk hal yang harus diperhatikan yaitu pada default unit system. Di sini masih US customary, kita ganti menuju metric. Nah, lalu untuk lokasinya ini disesuaikan. Kita simpan di. Lalu kita create. Nah, di sini belum ada komponen hidrologi apapun. Nah, jadi selanjutnya kita di sini menambahkan Basin Model Manager pada toolbar komponen, kemudian klik New, lalu kita berikan nama. Oke, di sini udah muncul Windows ya rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita definisikan koordinat sistem agar analisis JS kita nanti itu output ataupun ketika kita ingin mengekspor komponen-komponennya dalam bentuk UTM. Kita define koordinat sistemnya, kemudian kita predefine di sini tipenya itu UTM, lalu UTM zone-nya ini disesuaikan ya rekan-rekan sekalian karena Progo ini berada di UTM
WGS 84 49S. Jadi kita masukkan 49 untuk UTM zone-nya, kemudian shorten, lalu datumnya. Selanjutnya setelah kita define koordinat sistem, lalu kita select di sini, lalu di set. Setelah itu kita mencoba untuk menginputkan data topografi. Di HKMS ini disediakan pada toolbar Tiran Data Manager, kemudian kita buat baru, kita berikan nama, lalu kita coba inputkan file yang sudah disediakan ya. Letak filenya itu ada di data modul satu, lalu ada di data topografi, kemudian bentuk filenya itu yang ini, topografi. Lalu finish, kemudian kita exit. Nah, di sini udah ada data tiren ya. Namun belum dimasukkan ke dalam basin model kita. Nah, kita coba masukkan di tiren data, lalu kita coba save. Ya, jadi di sini sudah ada data topografi yang akan kita gunakan untuk tahap pertama, yaitu delineasi daerah aliran Sungai Progo. Tahap selanjutnya, di sini karena DEM itu relatif tidak membaca sungai yang ukurannya lebih rendah daripada resolusinya. Sehingga di sini kita perlu mendefinisikan aliran sungai. Nah, untuk mendefinisikan aliran sungainya kita menggunakan tyrannic conditioning. Lalu pada step satu ini, karena kita tidak membuat tanggul, kita next saja. Lalu pada step 2 ini, kita coba masukkan aliran sungai, ya, data aliran sungai. Di sini dalam bentuk SHP. Untuk lokasi datanya sudah disediakan, yaitu di data modul satu, kemudian di 3 titik data aliran sungai. Kita menggunakan file ini. Lalu untuk smooth drop cell dan komponen lain, di sini kita buat agak besar supaya sungai yang kita define itu terlihat. Di sini saya menggunakan komponen untuk smooth drop cell buffer 10, smooth drop height-nya 50, dan sharp drop height-nya itu 20. Kemudian di next, dan kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah komplit dan bisa dilihat ya di sini sungainya sudah terdefine. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada toolbar GIS kita reprocessing untuk mendefine cekungan mana saja yang akan di generate dari topografi. Kemudian sudah dilakukan, lalu kita ke toolbar JS kembali dan reproses drainage untuk melihat aliran sungai yang akan digunakan dalam pemodelan nanti. Tahap ini cukup lama karena tergantung dari ukuran ukuran tiren yang kita masukkan dan ukuran resolusi dari data topografinya itu sendiri. Oke, jadi untuk aliran sungainya sudah terdefine ya di layer topografinya.
Lalu langkah selanjutnya di sini kita menentukan outlet sungai. Nah, outlet sungai sendiri ini kita didasarkan pada koordinat AWR atau pos duga air. Dan untuk menentukan koordinat pos duga airnya, di sini karena berkasa itu sudah disediakan, jadi kita coba untuk mengimport titik koordinatnya. Untuk mengimportnya di sini kita define dulu stream yang akan kita stream yang akan kita analisis. Nah, karena di sini kita akan menggunakan das yang cukup simpel dan titik KWR-nya itu berada di area yang sangat yang berada di hilir dari Sungai Progo, sehingga untuk project kali ini saya akan define streams di 2000 km persegi. Dapat dilihat di sini ada aliran yang teridentifikasi, dan jika kita ingin mendelineasi suatu das, maka titik koordinat outletnya harus berada di aliran yang sudah diidentifikasi ini. Nah, untuk titik outletnya sendiri, di sini kita menuju ke GIS, lalu Breakpoint Manager, lalu kita import. Di sini sudah disediakan ya untuk koordinat PDA, ada data mode satu, kemudian satu titik data debit. Nah, kita coba open di sini, lalu kita import, dan nah, satu titik sudah terbentuk ya, ini salah satu PDA yang ada berada di Progo. Nah, untuk mendelineasi das secara keseluruhan, maka kita harus membuat satu titik outlet lagi yang berada di garis pantai. Di project kali ini, eh, titik outlet yang berada di batas garis pantai ini berada di area yang blur ini ya. Dan kita coba masukkan salah satu titik lagi. Kita ke toolbar yang ini untuk menambahkan breakpoint. Kemudian kita berikan titik di sel ini. Nah, kita create, dan untuk outletnya itu sudah terdefine. Lalu di sini kita coba untuk delineate elemen. Untuk penamanya sendiri dibebaskan, namun HKMS terkadang memberikan nama secara otomatis. Nah, di sini kita coba untuk memberikan nama yang simpel gitu ya. Dan komponen yang harus ada yaitu subbasin, lalu ridge atau sungai, dan junction ya. Junction ini untuk titik pengamatan debit observasi kita nanti. Kita namakan seperti berikut, lalu kita coba delineate. Di sini ada dua das yang sudah terbentuk ya. Tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah kita coba untuk mengekspor. Kita coba untuk mengekspor layer dari subbasin yang telah kita buat. Nah, di sini ada pada toolbar JS, kemudian kita coba ekspor nih. Lalu yang akan kita ekspor itu adalah layer subbasin. Lalu kita coba melakukan penamaan di sini. Kita coba tempatkan di sini dan finish. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan analisis melalui GIS. Selanjutnya itu analisis melalui GIS. Di sini saya menggunakan software QGIS.
Kita coba buka. Kita coba untuk memasukkan tiga file, tiga berkas yang mungkin akan kita gunakan untuk parametrisasi. Yang pertama itu save file dari das yang telah kita ekspor tadi. Kemudian yang kedua ada data land use dan yang ketiga ada data jenis tanah. Di sini kita coba drag ya untuk save file dari das, lalu data untuk land use, lalu data jenis tanah ya. Nah, kedua data ini sudah disediakan ya. Nah, lalu yang kita lakukan selanjutnya itu adalah menyatukan ketiga data ini ke dalam satu save file melalui fungsi union. Nah, kita coba satukan kedua data ini, ketiga data ini. Kita coba run. Nah, untuk yang kita satukan ini yaitu file jenis tanah dan land use. Dan di tahap kedua nanti kita perlu menyatukan data hasil dari penyatuan seva jenis tanah dan land use disatukan untuk disatukan dengan file hasil delineasi das. Oke, kita coba untuk menyatukan satu lagi union dengan file hasil delineasi das tadi kita run. Nah, tahap selanjutnya kita coba untuk menghitung luas yang akan kita gunakan dalam perhitungan parameterisasi menggunakan Excel. Untuk menghitung luasnya, kita coba untuk buka Open Attribute Table, kemudian kita hapus untuk beberapa atribut table yang tidak diperlukan, yaitu seperti nama, centroid, lalu base sampai basin ID ya. Yang kita perlukan ya soil type dan remark. Kita coba hapus, kemudian kita ke Open Field Calculator, lalu kita masukkan
output field yang baru yaitu luas. Dan untuk expressionnya kita ada di geometri, kemudian kita pilih yang area. Lalu oke. Oke. Nah, hasil dari hitungan ini kita coba save dulu. Lalu kita coba Ctrl A. Kita copy seluruh data ini. Lalu kita buka Excel ya. Untuk file Excelnya sendiri, untuk file Excelnya sendiri ini sudah disediakan ya. Nah, kita coba buka. Nah, sudah disediakan ya di folder Excel. Kemudian kita pilih yang perhitungan parameter template. Lalu kita open dan kita coba tempel di eh, tabel ini dan kita harus sesuaikan dengan fieldnya ya atau kolomnya. Coba sesuaikan. Kita coba sesuaikan di sini ya. Pertama itu nah, ada beberapa kolom yang tadi digunakan yaitu kolom pertama ini ya. Kita coba hapus. Lalu untuk soil type-nya kita coba kopikan di sini. Lalu untuk kita coba hitung luas ya di sini. Pertama kita buat create virtual field. Kita namakan luas. Kemudian pada geometri kita tambahkan area ya pada expression yang akan kita gunakan. Lalu oke. Dan kita coba untuk memilah kolom yang tidak akan kita gunakan ya. Nah, di sini dari centroid X sampai basin ID. Oke, nah, oke. Di sini kita coba copy seluruh data ini dengan cara memblok salah satu baris, kemudian kita Ctrl A, lalu kita Ctrl C di sini, lalu kita menuju ke Excel ya. Nah, untuk Excelnya ini sendiri sudah disediakan ya di folder Excel dan penamaannya sendiri yaitu perhitungan parameter template ya. Kita coba tempel di sini dan kita akan hapus untuk kolom yang tidak diperlukan ya. Di sini kita hapus yang kolom pertama ini. Nah, lalu kita coba atur kolom yang akan kita tempel. Sudah kita atur di sini kita copy paste kembali. Kita copy paste semua datanya. Lalu kita pindah ke sheet luas. Di sini kita karena di sini sudah disediakan ya untuk pivot tabelnya, kita coba refresh. Coba refresh dan ini sudah terbarui. Nah, data-data dari pivot tabel ini kita akan coba untuk copy paste ya ke dalam tabel yang sebelahnya.
Ini untuk subbasin satu atau das Progo yang berada di eh, bagian hulu. Kita coba s- untuk area ini ya, dari clay loam, loam sand dan sandy loam. Lalu untuk yang subbasin 2 ya, yang berada di area hulu. Kita coba copy paste. Lalu di sini ada dua tabel ya yang akan digunakan untuk parameterisasi. Eh, yang pertama tabel land use dan yang kedua ini tabel jenis tanah. Untuk tabelnya sendiri di sini sudah disediakan ya pivotnya. Tinggal kita sesuaikan dan kita coba copy. Oke. Nah, setelah kita salin, kita menuju ke sheet parameterisasi dan di sini sudah ada beberapa parameter yang muncul. Namun ada satu parameter fisik yang perlu kita ambil dari software KMS. Di sini ada slope, lalu ada panjang aliran dan panjang aliran menuju sentroid. Di sini kita coba ke HKMS-nya kembali. Parameter tersebut kita temukan di toolbar parameter, kemudian pada karakteristik kita pilih subbasin. Pada tabel ini kita coba untuk screenshot saja ya. Lalu kita berpindah ke Excel. Di sini yang kita masukkan yang pertama itu adalah slope. Nah, di hasil dari nasi kita untuk area hulu ini sendiri, basin slope-nya itu sekitar 0,17. Kita coba masukkan di sini. 17,575%. Kemudian untuk area hilir ini sekitar 6,88%. Nah, untuk panjangnya sendiri, panjang dari alirannya itu kita ambil di aliran terpanjang 119,744 dan yang alirnya itu 65,60438 kilometer. Lalu untuk eh, panjang menuju sentroidnya kita ambil pada kolom centroidal flow path length ya. Di sini. Untuk area hulu ini sendiri itu panjangnya 59,95 kilometer dan pada area hilirnya 31,78 kilometer. Setelah kita masukkan, ya, kita coba hapus lagi gambarnya. Dan di sini untuk time to peak-nya atau waktu puncak banjir, ini kita menggunakan persamaan Schneider dan sudah dihitungkan dalam template dan yang harus kita tentukan di sini yaitu PRF atau kelandaian dari dasi itu sendiri. Di sini sudah ada tabelnya untuk slop yang kita tentukan di sini 18% itu termasuk ke dalam PRF 400 dan untuk 7% ini ke dalam termasuk ke dalam PRF 300. Nah, selanjutnya di sini untuk parameterisasi di sini karena sudah dihitungkan kita coba setup jenis parameterisasi di HKMS terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba klik basin model program yang tadi kita buat. Kemudian kita define untuk kanopinya. Kita menggunakan metode simple canopy. Kita change. Lalu untuk surface-nya, di sini kita menggunakan simple surface. Dan loss-nya, di sini kita menggunakan soil moisture accounting.
Lalu untuk transform di sini kita menggunakan SCS, unit hydrograph. Lalu untuk base flow-nya di sini kita menggunakan linear reservoir. Lalu untuk area sungai, routing yang kita gunakan yaitu menggunakan Muskingum. Sudah kita define di sini kita coba untuk membuat satu lagi basin yang akan kita gunakan untuk verifikasi hasil parametrisasi dari hasil optimalisasi parametrisasi yang akan kita lakukan nanti. Di sini kita coba define probability nol. Nah, lalu di sini selanjutnya kita coba masukkan beberapa komponen yang diperlukan pada setiap parameter. Pada simple canopy ini ada beberapa parameter ya yang harus kita define. Parameter tersebut sudah ditentukan ya melalui Excel tadi. Untuk canopy ini sendiri ada beberapa komponen yang tidak perlu dihitung atau atau kita tentukan secara inisial dan bisa dilihat ya pada bagian legenda ini ada beberapa parameter yang tidak dihitung namun perlu dikalibrasi. Ada beberapa parameter tetap dari user yang yang harus sudah di-define gitu. Selanjutnya untuk pemasukan nilai komponennya kita coba untuk copy. Lalu kita beralih kembali ke ini ke HKMS, kemudian kita tempel di sini, lalu kita apply. Nah, proses tersebut kita lakukan pada seluruh metode yang kita define tadi. Untuk transformnya sendiri, ini kita define sendiri ya. Peak rate factor yang akan kita gunakan yaitu untuk di hulu 400 dan untuk di area hilir itu 300. Untuk lag time-nya sendiri kita menggunakan data dari Excel tadi yang telah kita hitung itu di bagian kolom transform. Kita copy lag time yang telah kita hitung, kemudian kita coba tempel ke sini, lalu apply pada selanjutnya yaitu bagian base flow. Nah, pada bagian base flow ini kita harus menempelkannya dengan mengatur layernya terlebih dahulu ya. Di sini kita menggunakan dua layer untuk groundwaternya. Lalu kita atur kolom-kolom yang tidak bisa kita define ya atau tidak diperlukan. Kita coba kembali lagi ke Excel yang tadi. Lalu untuk base flow, kita copy sini. Nah, terakhir, parameter terakhir yaitu routing untuk metode Muskingum. Di sini untuk routingnya sendiri ini sangat bergantung dari setup yang kita buat seperti faktor Muskingum K dan Muskingum X ini tergantung dari time step yang akan kita define itu. Dan pada pemodelan kayak ini kita akan menggunakan time step 1 harian. Kita apply, close, lalu di sini selanjutnya adalah kita coba untuk memasukkan data debit.
Itu pada bagian komponen, kita coba tambahkan time series data, lalu kita ganti menjadi discharge gauge. Nah, kita berikan nama, lalu kita close. Pada time series ini untuk discharge gauge-nya, time intervalnya 1 hari, dan start date-nya itu dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Selanjutnya, kita coba untuk menyalin data dari Excel dari data yang telah disediakan. Data ini disediakan di modul modul 2 pada data debit. Modul 2 pada data debit. Kita coba buka. Nah, kita coba copy untuk kolom debit, lalu kita masukkan pada KMS. Setelah kita define untuk data debit, kita coba masukkan ke dalam salah satu junction, yaitu junction 1 ya di sini. Kita masukkan observe flow yang tadi kita define, begitu pula dengan basin yang kita salin tadi. Kita coba save. Lalu di sini kita masukkan data hujan. Sama seperti data debit tadi, data hujan kita berikan interval 1 jam, dan ini sama seperti yang debit tadi, dimulai pada 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Untuk jamnya sendiri itu 00:00 ya. Nah, dari tabelnya kita sudah disediakan ya untuk data hujannya. Kita coba buka. Dan ini ada di folder data hujan modul 2. Kemudian kita buka untuk hujannya dan kita coba untuk salin tempel pada KMS tadi ya. Nah, setelah kita define di sini, kita menuju ke komponen methodological model. Kemudian kita create saja. Lalu pada methodological model ini tidak ada yang kita ubah ya untuk di pengaturan setup pertama. Namun pada basin ini kita coba masukkan settingan metodologicalnya pada basin. Kemudian pada specified histogram-nya kita coba masukkan data hujan yang tadi kita tempel pada KMS pada setiap subbasin. Nah, setelah kita mengatur data yang kita masukkan, data hidrologi dan debit, di sini kita tambahkan control specification manager untuk mengatur setup waktu pemodelan. Oke, kita buat Ctrl+1 di sini, start date-nya. Di sini kita akan mengambil kasus pada tanggal 21 Oktober 2022, kasus banjir yang terjadi di Progo. Jadi di sini kita coba untuk merunning sebulan sebulan atau eh, 1 bulan 1 minggu sebelum kejadian dan seminggu setelah kejadian. Nah, bila kita hitung maka untuk start date-nya itu sendiri berada pada tanggal 14 September 2022 dan end date-nya itu pada 28 Oktober 2022. Dan time intervalnya kita setting ke 1 hari. Kita save.
Lalu kita menuju ke compute. Di sini kita pilih Simulation Run Manager terlebih dahulu. Kita new, lalu next. Kita menggunakan Progo 2, Math 1, Control 1. Kemudian kita coba untuk merunning modelnya ya. Kita bisa pilih di sini karena kita baru define satu, kita pilih yang run satu, lalu kita coba run. Oke. Di sini ada dua error. Yang pertama itu initial base flow. Tidak ada initial base flow untuk layer subbasin layer 2 pada subbasin SB1. Jadi problem yang ditemukan di sini yaitu ada pada parameter base flow. Di sini tidak ada initial ya. Ini yang perlu kita define terlebih dahulu. Nah, setelah kita define, kita coba running kembali. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya, kita coba untuk melihat pada bagian result, lalu pada run satu di komponen junction ya. Pada bagian summary table, kita coba lihat di sini NSA-nya sudah cukup baik, dan namun untuk beberapa parameter ya seperti percent bias ini belum memuaskan dan kita masih bisa untuk meningkatkan parameter ini. Kita coba lihat pada grafiknya di sini pola hujan atau pola debit yang kita hasilkan sudah sesuai dengan debit observasi, namun perlu penyesuaian karena eh, simulasi yang kita lakukan ini terlalu overestimate. Di sini untuk melakukan penyesuaiannya, kita membuat optimization trial manager dan kita buat baru terlebih dahulu, kita masukkan Progo 2 yang akan dioptimalisasi dan kita coba menuju ke compute di sini pada bagian trialnya kita atur waktunya seminggu sebelum kejadian dan seminggu setelah kejadian. Kita coba masukkan seminggu sebelum kejadian itu pada 14 Oktober 2022. Kemudian seminggu setelah kejadian itu pada 28 Oktober 2022. Untuk time intervalnya kita ubah ke dalam jamnya, ke dalam harian. Kita coba save dan pada bagian search-nya di sini saya bisa menggunakan differential evolution. Lalu untuk sisanya tidak saya ubah. Kemudian pada objektif ini minimization. Lalu untuk statistiknya di sini kita ubah ke sum of squared S2. Di sini kita coba mundurkan trial yang akan kita gunakannya untuk eh, menyediakan waktu pemodelan untuk warm up. Kita mundurkan 1 bulan yaitu ke bulan September. Lalu untuk yang akan kita optimalisasi tadi yaitu seminggu sebelum kejadian dan seminggu setelah kejadian. Kita coba save di sini. Lalu di sini kita coba menambahkan beberapa parameter yang akan kita optimalisasi. Di sini kita coba untuk menambahkan parameter base flow terlebih dahulu. Kita coba tambahkan 3 parameter terlebih dahulu di sini. Namun rekan-rekan nanti bisa menambahkan semua parameter yang disediakan di sini dan rekan-rekan bisa mengoptimalisasi seluruh parameter ini.
Ada beberapa parameter yang memang sangat menentukan dalam hasil optimalisasi nanti. Di sini saya coba untuk memilih beberapa parameter yang cukup krusial dalam pemodelan. Coba save, lalu di sini kita coba running optimalisasinya. Jadi untuk optimalisasi ini, semakin banyak iterasi yang kita lakukan, semakin lama hasil yang akan diberikan. Kita coba lihat hasilnya pada junction 1, summary table. Oke, ini masih terlalu besar ya. Ini sangat overestimate, jadi kita bisa lihat hasil dari optimasi yang telah kita lakukan ya. Jadi untuk optimasinya ini memerlukan iterasi yang lebih ya, karena datanya itu tidak stabil. Datanya tidak stabil sehingga memerlukan lebih banyak iterasi. Untuk parameter 5 ini sudah mulai stabil dan eh, hasil yang kita harapkan parameter parameter hasil optimalisasi yang kita harapkan itu melalui iterasi dengan grafik sebagai berikut. Nah, ini sudah mulai stabil untuk nilai parameter yang diberikan oleh KMS. Namun parameter lain ini cenderung belum stabil ya, dan memerlukan iterasi yang lebih banyak. Nah, mungkin dari sini rekan-rekan bisa melakukan optimalisasi kembali gitu ya, entah dengan eh, maksimum iterasi yang diperbanyak atau dengan population size yang kita tambahkan. Namun dari hasil simulasi yang pertama ini sudah cukup memuaskan. Tapi untuk dari kita melihat grafiknya sendiri, ini masih bisa dioptimalisasi. Untuk hasil optimalisasinya sendiri, nanti kita mendapatkan sebuah parameter hasil optimalisasi, dan hasil ini nanti kita bisa gunakan untuk merunning skema berikutnya. Dan untuk sebuah contoh hasil optimalisasi, mungkin saya tunjukkan salah satu hasil optimalisasi yang saya lakukan ya. Di sini saya menggunakan seluruh parameter yang akan dioptimalisasi dan menghasilkan NSA yang sangat baik. Nah, namun ini menggunakan semua parameter, menggunakan semua optimasi parameter. Itu mungkin dari HKMS, dan untuk output yang bisa kita ambil yaitu pada bagian running ini. Tergantung dari kebutuhan rekan-rekan sekalian. Bila memang ingin meninjau debit secara keseluruhan, dashboard secara keseluruhan, rekan-rekan bisa meninjau pada bagian subbasin 2, lalu pada time series table. Nah, rekan-rekan bisa mengambil, menyalin tabel ini dan mengambil total flow yang dihasilkan dari KMS. Dan ini grafiknya. Mungkin cukup sekian untuk modul HKMS. Mohon maaf ada kesalahan dan terima kasih.